Guru Happiness. Perkenalkan, saya sebagai ketua kelompok. Nama saya Wulandari Taswid dari Prodi Tingkat Teknologi Komputer dengan tim 4332401 dengan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Yohana Nawaban dari Prodi D4 RPL dengan NIM 41424060. Perkenalkan, nama saya Laris Mandela. Saya dari Prodi Teknologi dengan NIM 13S24013. Perkenalkan, nama saya Karina Sriga dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa dengan NIM 21S24041. Perkenalkan, nama saya Sri Kurnia dari Prodi Teknik Teknologi NIM 22S. Perkenalkan, nama saya Rahel Juliana Saraben dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 12S24054. Halo, perkenalkan nama saya Maris Pratama Ketukulon dari NIM 42324060. Sebelum kita memasuki soal selanjutnya, ada 4 pilar komputer thinking. Yang pertama, dekomposisi, membagi persoalan atau sistem yang lengkap menjadi bagian-bagian yang kecil sehingga kita lebih mudah menyelesaikannya. Yang kedua, itu abstraksi, berfokus pada informasi penting saja, mengabaikan detail yang terkemuka. Yang ketiga, itu adalah algoritma, mengembangkan solusi langkah demi langkah, aturan yang harus diikuti untuk menyelesaikan masalah atau suatu persoalan. Yang keempat, pengenalan pola, menentukan kesimpulan serta mentransfer proses penyelesaian. Jadi kita harus mengenal polanya dulu dan algoritma yang digunakan serta abstraksi dan dekomposisi yang digunakan dalam soal tersebut. Kita masuk ke dalam soalnya. Yang pertama yaitu Clara menyukai bunga. Dia ingin membeli sebuah karangan bunga di sebuah toko bunga. Toko itu hanya mempunyai 4 jenis bunga: bunga trompet, bunga lili, bunga tulip, bunga mawar. Untuk setiap jenis bunga hanya tersedia 3 macam warna: putih, biru, dan kuning. Clara ingin sebuah karangan bunga yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, setiap warna muncul 2 kali. Yang kedua, jenis bunga yang sama harus berbeda warnanya. Yang ketiga, paling banyak ada 2 bunga setiap jenis bunga. Yang menjadi tantangannya yaitu karangan bunga mana yang memenuhi syarat pertama, kedua, dan ketiga. Pertama-tama, kita harus melihat jawabannya, apakah ada yang memenuhi syarat atau ketentuan yang diberikan oleh Clara. Untuk setiap jenis bunga hanya tersedia 3 macam warna: putih, biru, dan kuning. Clara ingin sebuah karangan bunga yang memenuhi syarat sebagai berikut. Setiap warna muncul 2 kali, jenis bunga yang sama harus berbeda warnanya, paling banyak ada 2 bunga jenis. Kita masuk ke dalam ulasan jawaban. Untuk pilihan pertama, yaitu pilihan A, warna putih 2 kali, biru 2 kali, memenuhi syarat karena mereka pewarnaannya itu mengenai syarat tersebut sehingga warna yang diminta pada soal tersebut atau syarat itu yang ditentukan itu terpenuhi. Yang kedua, itu bunga trompet, putih dan biru, berbeda warna. Tentu saja pada syarat yang tadi itu meminta perbedaan warna. Jadi ini termasuk memenuhi syarat. Yang kedua itu bunga lili, kuning dan biru, berbeda warna karena permintaan persyaratan oleh Clara itu memenuhi syarat. Bunga tulip putih hanya 1 bunga, ya memenuhi syarat karena hanya 1 bunga dan hanya 1 warna. Bunga mawar kuning hanya 1 bunga, memenuhi syarat karena permintaan dari Clara yaitu hanya meminta dalam 1 bunga walaupun tidak ditentukan bunga apa. Yang ketiga yaitu tidak ada lebih dari 2 bunga dari jenis yang sama, memenuhi syarat. Jadi untuk option pilihan A itu menurut saya valid karena memenuhi persyaratan. Yang kedua yaitu pilihan B, untuk pewarnaan putih 2 kali, biru 2 kali, kuning 2 kali, memenuhi syarat. Yang kita masuk ke dalam jenis bunga trompet, putih dan kuning berbeda warna, memenuhi syarat. Bunga lili, biru hanya 1 bunga, ya memenuhi syarat. Bunga tulip, kuning dan biru berbeda warna, memenuhi syarat. Bunga mawar, putih hanya 1 bunga. Bunga lili biru hanya 1 bunga, ya memenuhi syarat. Bunga tulip, kuning dan biru berbeda warna, memenuhi syarat. Bunga mawar putih hanya 1 bunga, memenuhi syarat. Tidak ada lebih dari 2 bunga dari jenis yang sama, memenuhi syarat. Jadi menurut saya pilihan B juga termasuk ke dalam valid. Yang ketiga yaitu pilihan C, warna putih 2 kali, biru 3 kali, kuning 1 kali, tidak memenuhi syarat. Karena pilihan C tidak valid dengan persyaratan yang diminta oleh Clara. Kita masuk ke dalam option D, warna putih 2 kali, biru 1 kali, kuning 3 kali. Tidak memenuhi persyaratan karena pilihan D tidak valid. Karena tidak memenuhi persyaratan yang diminta oleh Clara dalam merangkai bunga. Jadi kesimpulan dari jawaban saya yaitu yang memiliki jawaban memenuhi persyaratannya yaitu A dan B. Kita masuk ke dalam 4 pilar computational thinking yang ditemukan pada soal. Tetapi saya hanya menemukan 3. Yang pertama, decomposition atau dekonstruksi. Pada soal ini, meminta siswa memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil sehingga mendapatkan solusi dari permasalahan, yaitu memahami setiap jenis bunga dan warna yang tersedia, memastikan setiap bunga tepat muncul sebanyak 2 kali, memenuhi aturan tentang kombinasi warna dan jenis bunga yang ada pada soal tersebut. Sahabat Silaban dengan NIM 12S24054. Di sini saya akan memperkenalkan soal yang ke-7 yaitu soal boneka salju yang kategori soalnya untuk anak siaga atau SD. Nah, alasan saya memilih soal boneka salju ini dikarenakan soal ini yang pertama kemampuan analisis logis dan pemahaman struktur data. Di sini anak siaga akan mudah memahami bagaimana tumpukan topi didistribusikan kepada boneka salju sesuai ukurannya. Siswa bisa belajar pentingnya logika dan pengurutan dalam penyelesaian masalah. Yang kedua itu kesederhanaan dalam memotivasi pemahaman konsep dasar. Soal ini dirancang dengan ilustrasi sederhana dan menarik yang cocok untuk siswa SD. Hal ini membantu mereka memahami konsep pemetaan atau mapping dan struktur data tanpa merasa terbebani oleh kerumitan teknis. Yang ketiga, kaitannya dengan kehidupan nyata. Dengan menjelaskan bagaimana konsep tumpukan digunakan dalam komputasi, siswa dapat menghubungkannya dengan teknologi sehari-hari seperti penyimpanan data atau sistem antrian.
Untuk yang keempat yaitu menumbuhkan pemikiran kritis. Dalam memilih tumpukan yang tepat, siswa diajak untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah secara sistematis dan memahami urutan prioritas. Nah, itu adalah alasan dan tujuan saya memilih soal yang merupakan boneka salju ini kepada anak siaga yang akan saya jelaskan nantinya. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Wana Nababan dari Prodi D4 TRPL. Di sini saya akan menjelaskan soal dari buku tantangan Papers Indonesia 2017, bahan belajar computational thinking. Di sini saya akan membahas soal yaitu nama ninja, siaga, SD. Si berang-berang ingin menjadi ninja dan menentukan namanya. Nama ninja dibuat dengan mengganti step proof yang berasal dari nama sesungguhnya dengan suku-suku kata sesuai dengan tabel berikut. Jadi tantangannya, jika nama ninjanya adalah Zuka Memoru, siapa namanya sesungguhnya? Jadi kita lihat pada tabel tersebut, yaitu opsi A, yaitu Julica. Julica ini tidak valid karena pada tabel ada soal tidak serupa dengan apa yang dibuat pada tabel tersebut. Kemudian opsi B itu ada Joseph. Joseph ini tidak valid karena nama ninja yang dihasilkan adalah Zumu Ariki Mo. Kemudian pilihan C itu ada Jani. Di sini kita lihat pada tabel itu tidak valid karena nama ninja yang dihasilkan Zuka Toki. Kemudian pilihan D itu adalah valid karena hasil yang diminta adalah Zuka Memoru. Pilihan D ini adalah dari suku kata sesuai dengan tabel di atas, yaitu bisa kita lihat pada nama ninja Zuka Memoru. Jadi opsi yang benar adalah opsi D. Jadi soal ini merupakan teka-teki berbasis pengodean nama dan diharuskan untuk menggunakan tabel konversi untuk mengubah huruf menjadi suku kata atau sebaliknya. Soal ini juga menarik karena melibatkan proses pengubahan, pengenalan pola, dan pemecahan masalah logis yang sejalan dengan kemampuan berpikir komputasional. Selain itu ada elemen kreatif karena soal ini menghubungkan karakteristik unik seperti barang-barang menjadi ninja dengan logika pengodean. Kemudian alasan saya memilih soal ini adalah relevan dengan computational thinking. Kemudian melatih logika dan kreatif. Itu karena peserta harus mengaitkan tabel konversi dengan nama ninja dan dengan nama asli. Kemudian sederhana tetapi menantang. Ini karena mengharuskan peserta memahami pola dan mengubah pola balik atau dari nama asli ke nama ninja atau sebaliknya. Kemudian yang keempat, meningkatkan fokus pada detail. Ini karena suku kata ke huruf yang benar sehingga peserta dapat memilih perhatian terhadap detail. Tujuan proyek ini yaitu melatih computational thinking, kemudian meningkatkan keterampilan logika dan analisis, kemudian memahami konsep abstrak melalui praktik, kemudian meningkatkan kemampuan kerja tim dan diskusi, kemudian menciptakan solusi kreatif. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Yang pertama yaitu setelah acara pesta musik, banyak sampah di lapangan. Robot pembersih sampah yang ditinggalkan penonton seperti gambar berikut. Ini merupakan gambar robot pembersih sampah beserta sampah yang berserakan. Selanjutnya, robot pembersih sampah akan bergerak mengambil sampah yang paling dekat, kemudian ia bergerak dan mengambil sampah paling dekat berikut. Robot mengulang langkah sampai semua sampah dipungut. Tantangannya yaitu benda yang dipungut paling akhir yang dipungut oleh robot yaitu ulasannya yaitu jawaban yang paling tepat adalah mengambil gelas kertas yang berwarna biru. Berikut adalah penjelasannya. Gambar yang menunjukkan rute yang diambil robot sesuai dengan instruksi dimulai dari mengambil gelas kertas karena itu adalah sampah terdekat. Kemudian mengambil wadah coklat karena paling dekat dari posisi terakhir dan seterusnya. Mengikuti rute yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Pada gambar sampah yang diambil terakhir adalah gelas cangkir kertas. Berikut merupakan rutenya yang saya jelaskan. Yang pertama mengambil gelas biru, yang kedua akan dilanjutkan sebagai wadah coklat, selanjutnya ke botol, selanjutnya kertas, selanjutnya gelas coklat, selanjutnya botol, selanjutnya kertas, dan selanjutnya gelas berwarna biru. Saya memilih latihan soal ini dikarenakan yaitu yang pertama yaitu decomposition yang merupakan memecahkan tugas besar menjadi tugas kecil untuk membersihkan suatu sampah tersebut. Yang kedua yaitu algoritma thinking atau berpikir algoritmis yang merupakan memastikan robot mengikuti algoritma sistematis yaitu selalu mengambil sampah terdekat dari posisinya. Dan kita juga dapat berpikir kritis dalam mengambil yang paling dekat dengan kita. Yang berikutnya yaitu pengenalan pola yang membantu robot mengenali pola jarak antar sampah untuk membantu urutan pemungutan yang optimal. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan begini saya, yang dimana di soal tertulis dengan memperhatikan pola gerakan selanjutnya, gambar mana yang menunjukkan gerakan kelima. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal tersebut, yang dimana jawaban A, B, dan D adalah jawaban yang salah karena tidak mengikuti pola. Untuk pola yang benar adalah ular akan berputar searah jam sebanyak 90 derajat, yang dimana yang berputar itu hanyalah kepala si ular dan ekornya tidak berputar. Alasan saya memilih soal tersebut karena dengan mengajarkan soal tersebut kepada audiens itu akan mengasah keterampilan berpikir komputasional dan juga itu akan melatih kita untuk memikirkan pola sederhana untuk menyelesaikan masalah. Juga soal itu lumayan mudah dipahami dan menantang. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas soal yang kelima, yaitu soal siaga belajar computational thinking. Nah, soal yang diberikan yaitu keluarga beberas mempunyai kebun apel. Setelah panen, mereka ingin mengemas sebaik-baiknya untuk dijual. Mereka mengemas sesuai aturan sebagai berikut. Apel ditaruh di kantong, setiap kantong diisi dengan 8 apel. Jika tersisa kurang dari 8 apel dibiarkan tidak dikemas. Aturan yang kedua yaitu kantong akan dimasukkan ke kardus, setiap kardus berisi 8 kantong. Jika tersisa kurang dari 8 kantong, kantong yang tersisa tidak dimasukkan ke kardus. Nah, tantangannya yaitu hari ini mereka panen 275 apel. Ada berapa banyak apel yang tidak dimasukkan ke kantong? Nah, untuk menjawab soal ini, yang pertama yang kita cari yaitu menghitung jumlah kantong. Total apel adalah 275 dibagi 8 sama dengan 34 kantong.
Nah, 34 dikali 8 sama dengan 272 apel masuk ke kantong. Sisa apel yang tidak masuk ke kantong adalah 275 dikurang 272 sama dengan 3. Langkah yang kedua yaitu menghitung jumlah kardus. Total kantong adalah 34 dibagi 8 sama dengan 4 kardus. Sisa 2 kantong. 4 kali 8 sama dengan 32 kantong. Masuk ke kardus. Sisa 2 kantong tidak dimasukkan ke kardus. Jadi jawaban akhirnya yaitu apel yang tidak dimasukkan ke kantong adalah 3 apel. Terima kasih. Saya memilih soal ini yaitu karena soal ini melatih kita untuk berpikir logis, kritis, dan pemahaman untuk memecahkan masalah dalam perhitungan dengan memahami aturan penggunaan perhitungan seperti konsep pembagian, kemudian sisa, dan proses bertahap untuk menemukan jawaban. Perkenalkan, nama saya Hersidi Veronica Stumean dari Prodi Teknik Meteorologi NIM D2S24042. Di sini saya mempunyai usulan soal ke-6 dengan kategori soal yaitu SIA BSD 1 2016 IR 01A. Di mana alasan saya memilih soal tersebut adalah yang pertama itu adalah pengenalan pola dan keterampilan logika. Di mana soal ini mengandung unsur pola berulang yang sangat sesuai untuk anak-anak sekolah dasar pada sekarang ini. Mereka akan belajar untuk mengenali dan memprediksi posisi selanjutnya berdasarkan pola yang ada. Misalnya pada soal, setelah kelinci melompat 3 posisi, mereka bisa langsung menghitung posisi berikutnya, dan seterusnya untuk kodok dan juga untuk kanguru. Ini melatih kemampuan logika dan pemecahan masalah secara bertahap dari anak sekolah dasar pada saat ini. Yang kedua itu adalah meningkatkan keterampilan perhitungan dan urutan. Anak-anak sekolah dasar dapat dilatih untuk melatih langkah demi langkah dengan mengikuti pola lompatan yang dilakukan pada soal tersebut seperti kelinci 3 posisi, kodok 2 posisi, dan kanguru 5 posisi. Ini adalah latihan yang baik untuk menghitung kemampuan secara berurut dan menentukan pola. Yang ketiga itu adalah pengenalan konsep posisi dan perhitungan. Soal ini dapat memperkenalkan konsep posisi dan dinomori 0 sampai 14 dan cara melompat dalam pola tertentu. Untuk anak-anak sekolah dasar, ini merupakan kesempatan bagus untuk memahami urutan langkah, menghitung dan berkenalan dengan ide posisi dan suatu lingkaran dengan pola berurutan. Ini juga bisa membantu kita untuk mengajari anak sekolah dasar pada sekarang ini untuk belajar terhadap perhitungan berulang dan juga perkalian yang berulang-ulang.